Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya. Hehe, bajingan kecil, aku ingin kau mati hari ini. Suara kemarahan terdengar di dalam cahaya bayangan merah. Akan tetapi, siapapun dapat mengetahui bahwa suara itu terdapat suara lemah dan mengandung rasa lelah yang kuat. Wajah Cukuangseng menjadi waspada, dan formasi matahari di bawah kakinya berangsur-angsur menghilang. Kekuatan spasial dalam tubuhnya telah sepenuhnya dikonsumsi. Jika dia ingin menahan serangan putus asa dari tetua iblis darah, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan mentalnya. Tangan pecabik langit berdarah, teriakan tajam terdengar, dan cahaya bayangan darah itu tiba-tiba melangkah maju, lalu menampar ke bawah dengan satu telapak tangannya. Cahaya darah yang mengerikan mengamuk, membuat langit di atas kota Danwo menjadi lautan darah. Setelah beberapa tarikan napas, lautan darah terkoyak dan semua tangan darah terluncur keluar darinya. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya naik di atas tangan yang berdarah. Hanya dalam beberapa saat, lautan darah itu menghilang dan diganti dengan tangan darah raksasa yang ukurannya beberapa ribu kaki. Mati? Kedua tetua iblis darah itu meraung dengan marah. Dan tangan darah raksasa itu melesat keluar. Kemanapun tangan darah itu lewat, kekuatan mengerikan terguncang, dan kota Danwo yang di bawah meledak satu demi satu. Dengan jurang-jurang yang bersilang muncul, sungguh menakutkan. Tatapan mata Cukuangseng menjadi dingin, dan telapak tangan raksasa darah itu terpantul di pupil matanya yang gelap, memperlihatkan sedikit kesan mengerikan. Saat berikutnya, tanpa melihat membuat gerakan apapun, kekuatan spiritual di dantiannya mengalir keluar seperti banjir gunung, bersiur lalu ke sekelilingnya. Dikelilingi oleh kekuatan spiritual, Cukuangseng menarik nafas dalam-dalam, dan sebuah pikiran mengganggu di benaknya dibuang pada saat ini. Pikirannya langsung menjadi jernih, dan seperti ada suara dengungan yang keluar dari tubuhnya. Dan darah serta energi yang mengalir deras di dunia ini menjadi terhenti. Apa itu? Merasakan fluktuasi nafas yang tiba-tiba, ekspresi terkejut melintas di wajah semua orang. Entah mengapa, mereka mendapat ilusi pada saat ini, seolah-olah ada binatang raksasa prasejarah yang akan lahir. Wajah Cukuangseng tampak serius, dan tangannya bergerak mengikuti lengkungan misterius. Kekuatan spiritual di sekelilingnya melonjak seperti laut, menyebabkan suara keras terus-menerus di langit. Semua orang tampak terkejut saat melihat di tengah lautan spiritual itu berdiri sebuah istana hitam dan putih yang menjulang sangat tinggi. Dan aura mengerikan terpancar darinya. Istana dewa dan iblis tak terbatas. Lautan spiritual di belakang Cukuangseng terkoyak dan sebuah istana berukuran 1000 kaki perlahan bangkit. Begitu istana itu muncul, terdengar seruan kaget. Separuhnya tampak suci, separuhnya bersifat iblis, membuatnya tampak sangat aneh. Ini takdir spiritual. Banyak orang menatap istana hitam putih itu dengan mata ngeri. Ini pertama kalinya mereka menghadapi takdir spiritual yang begitu mengerikan. Di kejauhan, mata Liu Fei berkedip-kedip. Takdir spiritual ini seharusnya adalah yang diperoleh Cukuangseng dari bawah kota Huan Bingari itu. Takdir spiritual dalam daftar surgawi. Dalam cahaya dan bayangan darah, kedua tetua iblis darah berkata dengan wajah ngeri. Takdir spiritual apapun yang dapat memancarkan fluktuasi yang begitu mengerikan, pasti merupakan keajaiban langka di dunia ini yang tercantum dalam daftar surgawi. Ribuan kaki tingginya di langit, pada saat istana dewa dan iblis tak terbatas terbentuk. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Danlau. Dia menatap istana hitam dan putih itu dengan berkata dengan suara yang hilang.
istana dewa dan iblis tak terbatas. Ada tiruan takdir spiritual di istana dan Huo, mereka yang lahir dari istana dewa dan iblis tak terbatas. Secara alami, dia bisa mengenali sekilas. Bukan hanya dia saja, Penatua Agung dan yang lainnya juga menatap dengan heran, merasa tidak percaya. Sungguh aneh pemuda itu, seru Penatua Agung itu. Istana dan Huo mereka dapat dikatakan terkenal di seluruh tanah terlantar. Tetapi meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang dapat memiliki takdir spiritual yang berada di daftar surgawi. Bahkan penguasa istana mereka, takdir spiritual yang dikembangkan hanya menduduki peringkat ke-7 dalam daftar roh bumi, yang mana lebih dari satu tingkat lebih rendah dibandingkan takdir spiritual sejati pada daftar teratas surgawi. Anak yang menakutkan. Kedua tetua iblis darah saling memandang, dan tubuh mereka tiba-tiba menjauh dari cahaya bayangan darah itu. Begitu mereka pergi, mereka berdua menepuk telapak tangan, menyingkirkan cahaya dan bayangan darah itu. Cahaya bayangan berwarna merah darah itu terbang keluar dan akhirnya menghantam tangan raksasa berwarna darah. Begitu keduanya bersentuhan, mereka langsung menyatu. Pada saat ini, energi darah dahsyat dan terlukiskan mengalir keluar dari tangan raksasa darah itu. Ukuran tangan raksasa darah itu juga membesar hampir setengahnya saat ini. Fluktuasi mengerikan yang berasal darinya membuat kulit kepala banyak orang mati rasa. Bunuh. Kedua tetua iblis darah meraung, dan tangan raksasa berwarna merah yang bengkak menghantam dengan marah. Seluruh dunia bergetar hebat di bawah telapak tangan mereka. Sebagian besar kota Danhur langsung runtuh saat ini. Banyak orang melarikan diri dengan panik saat melihat ke belakang dengan ngeri. Kedua tetua iblis darah itu bertekad membunuh anak itu, juga dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Cukuangseng mengangkat kepalanya. Tangan raksasa merah itu belum jatuh, tetapi angin kencang sudah menekan tubuhnya ke bawah. Tidak ada jejak kepanikan di matanya. Sebaliknya dia tampak tetap fokus, dengan semangat juang yang membara dari tubuhnya. Istana dewa dan iblis tak terbatas. Kekuatan para dewa dan iblis. Teriakan semangat juang yang tinggi bergema. Dan istana hitam putih itu dengan cepat melesat keluar dari lautan spiritual. Melesat menuju tangan raksasa merah yang jatuh dari langit. Dua serangan dahsyat saling bertabrakan di udara, lalu berubah menjadi gelombang udara bergulung-gulung dan berhamburan ke segala arah. Cahaya hitam putih yang menyilaukan, campuran darah ilahi dan energi iblis, terpancar ke segala arah, menyebabkan semua energi darah dengan kekuatan pemusnahan. Setelah beberapa saat tarikan nafas, di tengah tatapan ngeri semua orang, istana dewa dan iblis tak terbatas, dan tangan raksasa darah benar-benar bertabrakan satu sama lain. Gelombang kecut yang dahsyat itu melesat ke segala arah dengan titik tumbuh sebagai pusatnya. Tangan raksasa darah itu dan energi dahsyat itu meledak terus-menerus, saling mengikis dengan cahaya hitam putih. Namun dalam tabrakan semacam ini, siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa istana dewa dan iblis tak terbatas secara bertahap menguasai keadaannya. Sementara tangan raksasa darah itu perlahan mundur, cahayanya ditekan dan di sekelilingnya diselimuti cahaya hitam. Hancurkan. Cukuangseng mengepalkan kelima jarinya, bergegas ke atas, lalu meninju di bawah kuil di istana dewa dan iblis. Istana dewa dan iblis itu langsung bergetar hebat, lalu terbanting ke tangan raksasa darah itu. Kekuatan dahsyat menyerbu masuk, dan tangan raksasa darah itu segera meledak. Darah yang mengalir keluar belum hilang sepenuhnya, disapu bersih oleh cahaya hitam dan putih. Ledakan itu terus berlanjut, dan tangan raksasa darah itu terus bergetar. Akhirnya ia mencapai batas pemahamannya, lalu meledak dengan dahsyat akibat hantaman lain dari istana dewa dan iblis. Raungan menggelegar menyebar memenuhi seluruh dunia. Adapun kedua tetua iblis darah,
Pada saat tangan raksasa darah itu meledak, tubuh mereka seolah-olah terkena hantaman keras, dan mereka terlempar ke istana Danhuo yang dibawa seperti bola meriam. Aula itu langsung runtuh seketika, tanahnya hancur, dan kedua tetua iblis darah terkubur hidup-hidup oleh batu, di tengah tatapan semua orang yang ketakutan. Pada saat ini di kota Danhuo banyak sekali bangunan yang runtuh. Gelombang kejut yang dahsyat mengamuk, menghancurkan bumi menjadi jurang yang mengerikan. Banyak orang menatap pusat keruntuhan itu dengan tatapan ngeri, di mana sebuah lubang besar muncul. Di dalam lubang itu, batu-batu bertumpuk dan dua lelaki tua berlumuran darah sama-sama terlihat tergeletak di dalamnya. Melihat pemandangan ini, semua orang langsung terkejut. Mereka adalah tetua iblis darah yang terkenal sangat kejam. Para praktisi Ranaying yang biasa tidak berani bersikap terlalu sombong di hadapan mereka. Batu-batu itu meledak dan dua sosok yang ketakutan melesat keluar dari sana. Pada saat ini, wajah kedua tetua iblis darah tampak pucat dan mata mereka dipenuhi ketakutan saat menatap Ju Kuangseng. Kekuatan istana dewa dan iblis tak terbatas terlalu mengerikan. Bahkan jika mereka mengerahkan seluruh kekuatannya, mereka tidak dapat menahan dan malah menderita kerusakan parah. Wajah Ju Kuangseng tampak muram. Ia melambaikan lengan bajunya dan istana hitam dan hitam putih setinggi 1000 kaki terbang keluar, menekan kedua tetua iblis darah itu. Lari. Istana dewa dan iblis tak terbatas mendekat dengan cepat, dan aura dingin yang mematikan menyelimuti hati mereka. Kedua tetua iblis darah itu begitu ketakutan, sehingga jiwanya hampir mati rasa, dan mereka dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Mau lari? Ju Kuangseng mencibir, namun tatapan aneh terpancar di matanya. Dengan lambaian lengan bajunya, istana dewa dan iblis tak terbatas yang berwarna hitam putih menghilang begitu saja. Kedua tetua iblis darah tidak punya waktu untuk peduli tentang semua ini. Mereka mengabaikan rasa sakit yang hebat yang datang dari seluruh tubuhnya untuk melarikan diri dengan putus asa ke kejauhan. Kenapa menghilang? Semua orang di kota itu terkejut. Kenapa istana hitam putih itu tiba-tiba menghilang? Sepertinya istana itu sudah menyerah untuk memburu dua tetua iblis darah. Tidak lama kemudian, beberapa pria kuat dengan persepsi tajam memfokuskan matanya, lalu melihat terus ke langit. Dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, anak ini sungguh licik. Di angkasa, tetua agung menampar dengan telapak tangannya dan bertabrakan dengan telapak tangan wakil Master Aula Naga Hitam. Kedua telapak tangan saling bertabrakan dan terjadi sesuatu kekuatan dahsyat yang mengamuk, menyebabkan gelombang udara bergulung-gulung. Penatua agung dan wakil kepala Aula Naga Hitam masing-masing mundur beribuan kaki, dan darah mengalir dari sudut mereka. Aura mereka berfluktuasi dan menjadi agak tidak teratur. Orang tua, kau ingin bersaing denganku. Tulang-tulangmu yang tua mungkin tidak akan mampu menahannya. Wakil ketua Aula Naga Hitam mencibir. Mendengar ini, mata penatua agung bergerak dan seringai muncul di wajahnya. Benarkah? Melihat penampilannya, hati wakil kepala Aula Hitam tiba-tiba tenggelam, dan kemudian rambut di sekujur tubuhnya berdiri, dan rasa bahaya yang tak terlukiskan menyapu di hatinya. Tanpa ragu sedikit pun, cahaya hitam mengembun di telapak tangannya, lalu dia menampar dengan punggung tangannya. Istana dewa dan iblis tak terbatas muncul bersinar terang, dan bertabrakan dengan telapak tangan wakil kepala istana naga hitam. Sebuah kekuatan dahsyat meledak, dan wakil kepala Aula Naga Hitam yang bertindak gegabah langsung terpental ke belakang, memuntahkan seteguk darah besar. Istana dewa dan iblis tak terbatas terkena gaya tolak, dan melesat pada saat ini menyerbu ke arah alis Ju Kuangseng. Kesempatan yang bagus seperti itu tentu tidak akan dilewatkan oleh penatua agung.
Dia bergerak dan muncul di atas wakil kepala aula naga hitam. Dia memusatkan seluruh kekuatannya dan menamparnya dengan keras. Sebuah telapak tangan jatuh dan mengenai dada wakil kepala aula naga hitam secara langsung. Dia memuntahkan darah lagi, dan pakaian di dadanya meledak menjadi debu, memperlihatkan dadanya yang berdarah. Dan Penatua Agung bergerak kembali, dan kekuatan mentalnya meraung dan mengembun menjadi pedang bersinar di atas kepalanya, yang langsung menusuk dada wakil kepala istana naga hitam. Takdir spiritual. Tidak jauh dari situ, mata Cukuangseng terpaku, dan dia berkata dengan kagum, karena dia menemukan bahwa pedang tajam yang dipadatkan oleh Penatua Agung adalah pedang pembunuh jiwa suci, yang menduduki peringkat ke-13 dalam daftar roh bumi. Pedang suci pembunuh jiwa jatuh, dan langsung menembus dada wakil kepala istana naga hitam. Kekuatan mengerikan meledak dari pedang, lalu menghancurkan organ dalamnya. Wakil kepala istana naga hitam memuntahkan seteguk darah dengan organ dalam yang hancur, dan tubuhnya langsung jatuh lemas, dan kengerian dan kebencian masih melekat di matanya pada saat sebelum kematiannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam beberapa saat saja, situasinya akan berubah dari yang tadinya seimbang, dengan Penatua Agung menjadi kehancuran yang tiba-tiba. Perubahan mendadak ini membuat semua orang tercengang. Para prajurit tingkat atas dari Aula Naga Hitam dan Istana Danwu yang terlibat dalam pertempuran sengit memiliki ekspresi tidak percaya di mata mereka. Dia adalah wakil kepala Istana Naga Hitam, orang paling berkuasa di seluruh benua Naga Hitam kedua setelah Kaisar Naga Hitam, dan sekarang dia telah tumbang. Sesaat, seluruh dunia langsung terdiam. Melihat ini, Cukuangseng diam-diam menghela nafas lega. Dia tidak berencana untuk memburu dua tetua iblis darah sebelumnya, karena mereka telah terluka parah dan melarikan diri, dan tidak akan mempengaruhi situasi pertempuran hari ini. Dan dengan tingkat kultivasinya saat ini, Istana Dewa dan Iblis tak terbatas hanya dapat memadatkan sekali. Jadi lebih baik digunakan untuk yang lebih berguna. Hanya dengan membunuh atau melukai serius seorang prajurit terbaik dari Istana Naga Hitam, pertarungan berdarah di hadapannya akan dapat berakhir. Kepala Istana Danhuo menatap wakil kepala Istana Naga Hitam yang telah terjatuh. Dan setelah tertegun sejenak, dia tiba-tiba tertawa ke arah langit. Anak itu benar-benar tangguh. Dia benar-benar bisa menggunakan jurus ini untuk membunuh wakil kepala Aula Naga Hitam. Ini tidak diragukan lagi, sama saja dengan memotong lengan Kaisar Naga Hitam. Bajingan. Pada saat ini, bahkan Kaisar Naga Hitam yang tenang tiba-tiba menjadi marah. Tatapannya saat menatap Cukuangseng dipenuhi dengan kesuraman. Orang ini, yang sebelumnya dia abaikan, ternyata memiliki kemampuan untuk membalikan situasi pertempuran hari ini. Yang Mulia Ketiga memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan pandangan rumit terpancar dari matanya. Mereka seharusnya tidak meremehkan juara kompetisi alkimia, yang mengakibatkan mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Penguasa istana ini akan membunuhmu. Kaisar Naga Hitam meraung dan langsung menyerbu ke bawah. Aura mengerikan menyapu ke bawah, dan hawa dingin mengalir dari telapak kaki Cukuangseng langsung ke atas kepalanya. Kaisar Naga Hitam ini bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan dua tetua iblis darah. Jika dihadapan langsung dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi pikiran pertamanya adalah berlari tanpa ragu-ragu. Cukuangseng langsung berlari tanpa ragu sedikit pun, dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Kaisar Naga Hitam menampar dengan telapak tangannya, tetapi dihentikan oleh Danlo. Setelah dua pria itu bertekar berapa serangan telapak tangan, mereka masing-masing mundur ribuan kaki jauhnya.
Setelah menenangkan nafasnya, Danlo menatap Cukuangseng dan hendak melarikan diri dari kota Danhuo. Wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Anak ini tadinya seganas serigala, tetapi sekarang dia berlari lebih cepat dari kelinci. Hal ini membuatnya merasa sedikit geli dan tak berdaya. Bukan hanya dia saja, tetapi juga banyak orang yang bersembunyi di kota Danhuo terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan heran. Apakah orang ini masih pemuda tangguh yang sama seperti sebelumnya? Terima kasih.